Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membuat video lagi, dimana dalam video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, dimana tutorial ini saya sudah membuat beberapa skema, dimana nantinya sebuah tutorial ini adalah langkah-langkah menyelesaikan sebuah project, di mana dalam project ini saya sudah membuat topologi pada VirtualBox. Saya menggunakan topologi sesuai dengan kebutuhan pada VirtualBox, di mana di sini semua prakteknya itu full menggunakan virtual. Nah, langkah ini saya lakukan untuk memberikan bagaimana cara seseorang itu bisa belajar tanpa membutuhkan biaya yang lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan perangkat asli, nantinya kita akan membutuhkan biaya untuk membeli perangkat-perangkat tersebut. Tapi kali ini saya menggunakan VirtualBox untuk sebagai uji coba project. Nah, di mana projectnya itu sebagai berikut. Nah, di dalam project ini terdapat beberapa konfigurasi. Pertama adalah konfigurasi internet gateway, kemudian ada load balance-nya. Terus dalam load balance ini nanti akan saya manfaatkan bagaimana cara mengkonfigurasi yang namanya atau cara memisahkan jalur, dimana nanti sebagai contoh saya akan memisahkan jalur untuk browsing dengan jalur ketika orang melakukan ping atau melakukan ketika orang itu mengirim paket ICMP ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan contoh yang rumit, dikarenakan jika saya menggunakan contoh yang rumit nantinya saya harus mencari dulu contoh. Misal saya ingin memisahkan browsing dengan game, berarti saya harus cari tahu dulu port berapa yang digunakan oleh game tersebut, dan saya harus cari tahu juga protokol apa yang harus digunakan oleh game tersebut. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya sama. Jadi untuk pemisahan ini saya ambil contoh itu untuk contoh sederhana saja, memisahkan browsing dengan paket ICMP seperti apa. Nah, maksudnya ketika orang browsing, apakah nanti lewat jalur A, terus untuk melakukan ping nanti akan melalui jalur B. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam project ini ada konfigurasi internet gateway, kemudian ada load balance, kemudian firewall filter. Di sini firewall filternya yang saya gunakan hanya sebagai blocking saja, di mana saya akan uji coba bagaimana jika saya memblokir sebuah situs. Nah, jadi di sini saya akan memblokir sebuah situs. Apakah situs entahkah situs apa saja itu, saya akan coba lakukan di sini karena ini hanya sekedar pembelajaran saja. Kemudian ada yang namanya firewall mangle. Nah, di firewall mangle ini seperti yang saya katakan tadi, ada konfigurasi yang akan saya gunakan itu sebagai pemisah jalur dengan ceng TTL, di mana ceng TTL ini nantinya akan mengurangi nilai TTL dari sebuah ping ya, atau mengurangi nilai time to life pada paket ping yang biasanya digunakan untuk mengecek jaringan. Nah, selanjutnya ada yang namanya DHCP server, kemudian ada DHCP client. Nah, kalau DHCP server ini berarti nanti fungsinya untuk memberi IP secara otomatis kepada si klien. Nah, sedangkan DHCP client ini saya akan gunakan untuk membangun internet gateway yang akan saya gunakan pada virtual router yang akan saya gunakan nantinya. Nah, terus ada yang namanya VPN. Nah, di sini saya akan membangun VPN server pada router, di mana jenis VPN-nya adalah PPTP. Terus saya akan membuat klien VPN-nya atau VPN kliennya pada Windows yang akan menjadi klien router ini, sehingga nantinya di sini uji cobanya itu
apakah VPN yang saya gunakan bisa terkoneksi dengan si klien atau tidak. Nah, jadi seperti itulah nanti pembahasan yang akan saya praktekkan dalam kegiatan kali ini. Untuk lebih lanjut, bagaimana cara untuk mengkonfigurasinya, kita langsung ke video tutorialnya. Oke, baiklah, kali ini kita lanjut ke bagaimana cara konfigurasinya, bagaimana cara penyelesaian dari project. Nah, untuk sebelumnya saya akan tunjukkan kembali topologi yang akan saya buat sebagai berikut. Nah, oke. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan satu buah virtual dari router dan satu buah virtual dari Windows-nya, di mana Windows ini akan dijadikan sebagai klien nantinya. Nah, bagaimana cara untuk membuat jaringan pada VirtualBox? Nah, kita akan lihat, kita akan sesuaikan dulu dengan topologi yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi kita akan melihat kembali topologinya. Jadi seperti apa topologinya, biar tahu seperti apa nantinya jalur koneksinya. Nah, kalau di topologi itu berarti nantinya header 1 dan header 2 dari si router itu akan terhubung ke NAT, di mana nanti NAT ini akan menghubungkan internet pada virtual router saya. Kemudian nantinya header 3-nya akan disambung ke virtual PC kliennya. Nah, sedangkan header 4-nya itu akan saya gunakan konfigurasi atau remote-nya ke komputer atau laptop host yang akan saya gunakan kali ini. Nah, baiklah, kita akan buat dulu konfigurasi. Kita bukan konfigurasi ya, jadi kita buat dulu topologinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, jadi seperti ini. Saya buka mikrotiknya dulu. Di sini ada pengaturan interface. Nah, saya akan buka pengaturan interface-nya, di mana adapter satunya ini saya gunakan adalah NAT, sedangkan adapter 2-nya juga saya akan ganti menjadi NAT. Di mana adapter 1 ini adalah header 1 pada sistem mikrotik, sedangkan adapter 2 itu adalah header 2 pada sistem mikrotik. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, kita lihat untuk header 3-nya di sini saya gunakan internal network, di mana internal networknya ini saya beri nama LAN 1. Nah, terus untuk adapter 4-nya ini saya gunakan adalah VirtualBox host only. Oke. Di sini name-nya adalah VBoxNet ya. Nah, kalau di sistem operasi Windows itu yang muncul adalah VirtualBox host only-nya. Sedangkan kalau di sini yang muncul itu adalah tulisan VBoxNet ya. Nah, sama saja sih, hanya masalah nama doang. Nah, selanjutnya pada adapter 3 dan 4 ini kita pastikan advance-nya. Untuk bagian modenya ini kita allow all. Begitu juga di adapter 4. Kenapa? Agar semua akses itu bisa dilakukan. Nah, setelah ini kita tinggal mengklik OK. Nah, berarti klik OK, semuanya tersimpan. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi yang namanya interface pada si kliennya. Nah, interface yang ada pada klien kita settingnya gimana? Kita settingnya yang tadinya adapter satunya adalah NAT, kita ganti menjadi internal network, di mana name-nya itu kita sesuaikan dengan name internal network yang ada di router tadinya. Nah, setelah itu bagian advance-nya modenya itu kita allow all. Terus kita klik OK. Nah, maka topologinya selesai. Jadi topologinya itu selesai. Seperti itu membuat topologi, menghubungkan topologi pada VirtualBox. Nah, jadi yang saya lakukan tadi itu sudah sesuai dengan topologi yang
saya munculkan pada awal video tadi. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi yang namanya VirtualBox-nya, di mana saya akan membuat dulu yang namanya Internet Gateway. Nah, berarti di sini saya akan buka VirtualBox-nya terlebih dahulu ya. Nah, oke, ini WiFi-nya untuk sementara. Ya, biasanya kalau tidak masalah WiFi-nya saya tidak matikan, tapi kalau masalah WiFi-nya akan saya matikan. Oke, tidak ada masalah ya ternyata. Walaupun WiFi-nya nyala, VirtualBox-nya tetap muncul. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan masuk ke router dengan boardnya adalah X86. Saya mengklik yang namanya MAC address-nya, kemudian saya koneksikan. Nah, setelah saya koneksikan, perhatikan di sini ada router OS welcome. Di sini pemberitahuan bahwa router OS ini yang saya gunakan belum menggunakan yang namanya software key-nya ya. Jadi ini masih lisensi level 0, di mana lisensi level 0 itu hanya bisa digunakan selama 24 jam. Nah, ini tidak usah diperdulikan, langsung di oke saja. Kenapa? Karena memang kita hanya khusus untuk belajar saja, jadi tidak perlu memasukkan yang namanya lisensinya ya. Oke. Selanjutnya kita buat internet gateway-nya. Oke, untuk membuat internet gateway di sini saya akan gunakan cara seperti sebelumnya. Saya masuk ke DHCP client. Nah, saya saya tambah. Terus di sini semuanya masih konfigurasi dasar, langsung saya oke saja. Terus saya tambahkan lagi header 2-nya sama semuanya. Add default route-nya masih di sini juga yes. Use peer MTP, use peer DNS-nya juga saya centang dua-duanya. Selanjutnya di sini semua konfigurasinya masih dalam keadaan disable atau belum aktif. Nah, maka kita enablekan terlebih dahulu semua konfigurasi yang kita buat tadi. Nah, tujuannya apa? Agar kita mendapatkan IP secara otomatis pada header 1 dan mendapatkan IP secara otomatis juga pada header 2. Begitupun DNS MTP dengan gateway-nya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya enablekan dulu. Di sini sudah ketemu IP-nya. Nah, sebenarnya tadi itu pada bagian add default route-nya ini saya berikan perintah yes ya. Nah, ini tujuannya saya hanya ingin melihat gateway berapa yang akan didapatkan oleh si router ini. Karena nanti gateway-nya akan saya konfigurasi secara manual atau secara statik. Jadi tidak dinamis ya. Nah, ini saya oke dulu. Saya akan langsung melihat gateway-nya dulu pada bagian IP routes. Nah, di bagian IP routes di sini ketemu ada dua gateway. Nah, jadi ada dua gateway, di mana yang gateway yang digunakan adalah gateway yang saat ini aktif ya untuk koneksi ke jaringan itu adalah header 2 dengan IP gateway adalah 10.0.3.2. Nah, sedangkan yang header satunya itu dalam keadaan standby ya. Nah, jadi gateway inilah yang akan saya ganti. Di sini saya tambahkan gateway-nya. Saya ketikkan kembali gateway dari header 1 terlebih dahulu. Sebenarnya boleh menambahkan gateway dari header manapun terlebih dahulu. Itu tergantung dari keinginan kita sendiri. Nah, selanjutnya saya tambahkan lagi gateway yang berikutnya. Karena tadi gateway dari header 1 sudah header 1 sudah saya masukkan. Sekarang gateway dari header 2 yaitu 10.0.3.2. Nah, setelah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Perhatikan di sini semua
gateway yang dibuat statik itu dalam keadaan standby atau tidak aktif ya. Nah, kita matikan dulu permintaan gateway secara otomatis pada DHCP client tadi. Nah, jadi kita masuk ke DHCP client dari setiap interface ini, yang tadinya at default root-nya adalah yes, kita rubah menjadi no. Jadi kedua-duanya kita rubah menjadi no. Sehingga jadinya seperti ini. Nah, sekarang yang aktif itu adalah jaringan pada header 1, sedangkan header 2-nya itu berstatusnya standby. Karena kenapa? Di situ gateway-nya berwarna biru, sedangkan yang header 1 itu berwarna hitam, di mana tandanya bahwa gateway yang sekarang ini yang digunakan untuk terhubung ke internet adalah gateway dari header 1. Nah, selanjutnya saya keluarkan bagian rootesnya, saya masuk ke IP DNS. Nah, di sini IP DNS saya dapatkan ada 4. Ini dikarenakan kedua konfigurasi DHCP client tadi semuanya saya gunakan use peer DNS. Jadi ini DNS yang saya dapatkan dari header 1 dan header 2. Nah, di sini saya tidak banyak mengkonfigurasi yang lain. Saya hanya melakukan centang pada allow remote request. Kenapa? Karena saya akan menggunakan yang namanya dynamic servers ya. Jadi dynamic servers ini sebagai DNS otomatis. Nah, langsung saya oke. Selanjutnya saya buatkan yang namanya NAT. Nah, NAT ini dibuatnya ada 2 ya. Satu NAT untuk menuju jalur internet pada header 1, satunya lagi untuk menuju ke internet yang melalui header 2. Nah, kenapa sampai harus 2? Karena kita memiliki 2 jalur internet. Nah, karena ini adalah sistem load balance ya. Jadi teknik ini sudah menggunakan teknik load balance. Nah, saya tambahkan NAT-nya. Bagian chain-nya ini adalah SRC NAT, sedangkan out interface-nya adalah header 1. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian action itu saya gunakan mask query. Kemudian saya oke. Nah, setelah saya oke seperti ini, saya buat lagi 1. Nah, di mana chain-nya tetap SRC NAT, out interface-nya adalah header 2. Nah, ini jalur internet yang kedua. Terus pada bagian action-nya saya gunakan mask query. Nah, dan saya oke. Nah, maka NAT untuk header 1 dan header 2 itu sudah selesai dibuat. Oke. Selesai untuk bagian NAT, kita lanjut lagi ke bagian IP address. Di mana IP address yang akan kita buat adalah IP address yang akan menuju ke klien Windows yang sudah kita buat tadi atau yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini berarti IP dari header 3. Misal IP yang saya gunakan adalah 192.168.1.1/24. Maka selesai untuk mengkonfigurasi awal untuk internet gateway agar bisa terhubung ke si klien. Selanjutnya saya akan membuat yang namanya konfigurasi DHCP server, di mana tujuannya agar si klien ini bisa menerima IP secara otomatis. Nah, cara untuk mengkonfigurasinya adalah silakan masuk ke bagian menu IP, kemudian DHCP servers. Nah, di bagian DHCP servers itu silakan klik DHCP setup. Nah, selanjutnya pilih interface yang akan menuju ke klien tadi, yaitu header 3. Di sini saya gunakan header 3. Terus saya next. Nah, untuk rank di sini ada address to give out. Nah, maksudnya ini adalah rank IP yang akan diberikan secara otomatis. Nah, bisa dirubah misal dari 10 sampai 100 atau 100 sampai 200 misal kayak gitu. Tapi dalam contoh ini saya tidak akan membuat ranknya, melainkan saya langsung next saja. Oke, di sini DNS-nya terlalu banyak. Saya akan hapus salah satunya
ada dua, saya akan hapus sehingga si klien nanti hanya menerima 2 DNS saja. Nah, next. Oke, kenapa sampai harus saya hapus 2 DNS sebelumnya? Karena DNS-nya sama ya. Nah, jadi DNS-nya itu sama. Jadi percuma saja kalau saya kasih 4-4-nya di situ. Nah, selanjutnya untuk DNS sudah selesai, Internet Gateway sudah selesai. Selanjutnya saya akan menguji coba dulu si kliennya apakah bisa mendapatkan IP secara otomatis. Nah, jadi di sini saya akan buka CMD pada Windows 7-nya. Saya akan lakukan IP config/renew. Nah, saya akan coba dulu. Oke, di sini sudah muncul pemberitahuan saya mendapatkan IP 1.254 ya. Dengan gateway 1.1. Nah, ini pemberitahuan ini. Ini silakan pilih publik terus close. Nah, selanjutnya saya akan coba browsing menggunakan Google Chrome. Apakah bisa melakukan browsing ke internet atau tidak? Nah, oke, ini karena ini virtual, jadi respon atau performance dari PC-nya itu sangat lambat ya. Jadi harap maklum karena hanya virtual, jadi seperti inilah kejadiannya, agak lambat. Oke, sambil menunggu Google Chrome-nya terbuka, kita lanjut dulu. Oke, ternyata sudah terbuka ya. Saya mau lanjut, ternyata di sini Google Chrome-nya udah terbuka. Saya coba ketikkan di sini www.google.co.id. Nah, harusnya ini bisa terkoneksi ke internet. Jadi harusnya ini bisa terkoneksi ke internet. Nah, sambil menunggu responnya, kita akan melakukan konfigurasi berikutnya. Di mana konfigurasi berikutnya yang akan saya lakukan adalah bagaimana cara melakukan pemisahan jalur. Nah, jadi di sini saya akan menyeting yang namanya mangle ya. Nah, jadi pemisahan jalur pada firewall mangle. Saya akan masuk ke menu firewall, terus saya masuk pada tab menu mangle. Di sini saya akan menambahkan konfigurasi untuk untuk merubah jalur ya. Oke, di sini saya akan menambahkan yang namanya konfigurasi mangle untuk membagi jalur. Di mana jalur yang akan saya gunakan yang saya akan konfigurasi kali ini adalah untuk memisahkan jalur ping ya. Nah, di sini saya tambahkan untuk bagian chain itu saya gunakan adalah pre-routing, sedangkan untuk out interface-nya bukan out interface ya. Jadi kalau di NAT tadi itu kita mengkonfigurasi yang namanya out interface, tapi di saat ini pada saat ini kita akan mengkonfigurasi di bagian in interface. Nah, in interface ini yang kita gunakan adalah interface yang menuju ke klien ya. Jadi interface yang menuju ke klien. Nah, ini kita tambahkan. Nah, terus nantinya di sini kita akan buat yang namanya pada bagian protokol kita lakukan yang namanya kita akan pilih protokol ICMP. Nah, di sini dipilihnya adalah protokol ICMP. Ini khusus untuk ping. Sedangkan actionnya itu yang kita gunakan adalah MAC routing. MAC routing. Nah, dimana new routing marknya di sini misal saya gunakan adalah ICMP paket. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya memisahkan jalur GAM, kita bisa melakukan pada bagian di general ini tadi, di mana protokolnya harus kita masukkan,
kemudian DST portnya juga harus kita lakukan. Di sini tergantung kita mau memisahkan jalur game apa. Mau memisahkan jalur gamenya berdasarkan apa? Berdasarkan tujuan atau berdasarkan asal. Nah, misal game yang menggunakan aplikasi, berarti kita bisa menggunakan sesuai dengan asalnya ya. Nah, sedangkan kalau kita mau berdasarkan tujuan, itu berarti kita harus tahu tujuan dari server sebuah game tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa konfigurasi pada bagian general ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah ini kita masuk ke menu IP root. Nah, kita masuk ke bagian IP root. Nah, di sini yang saya akan gunakan adalah jalur 1 atau header 1 itu sebagai browsing, sedangkan jalur header 2 itu sebagai ICMP-nya. Maka di sini saya akan buka gateway-nya, kemudian pada bagian routing map-nya saya akan pilih ICMP paket. Nah, di sini kedua gateway-nya sudah aktif kedua-duanya, maka kedua gateway itu bisa difungsikan. Yang jalur 1 sebagai browsing, jalur 2 sebagai ICMP. Ya, jadi untuk membuktikannya gimana? Kita tinggal membuka CMD. Nah, kita buka CMD, terus kita lakukan tracer. Misal ke www.google. Nah, oke, salah ya. Nah, di sini nanti harusnya melalui alamat dari gateway kedua, yaitu 10.0.3.2. Nah, di sini muncul 10.0.3.2. Jadi seperti itu cara untuk melakukan yang namanya pemisahan jalur. Nah, selanjutnya saya lanjut ke bagian manual lagi, di mana kali ini saya akan melakukan konfigurasi mengurangi nilai TTL. Nah, mana nilai TTL yang saya maksud? Nah, nilai TTL yang saya maksud itu adalah yang seperti ini. Nah, ini saya coba CMD ping www.google.co.id. Nah, di sini saya mendapatkan TTL-nya adalah 125. Nah, saya bisa mengurangi jumlah TTL tersebut. Nah, TTL itu yang bagian belakang dari hasil ping ya. Nah, time to life namanya. Nah, kalau mau kita rubah nilainya, berarti kita masuk ke bagian manual, terus kita tambahkan konfigurasi, di mana yang kita gunakan di sini adalah out interface-nya. Oke, bukan out interface ya. Oke, di mana yang kita akan gunakan di sini adalah in interface-nya. In interface ini adalah interface yang menuju ke internet ya. Nah, berarti yang menuju ke internet yang dilalui ping tadi adalah header 2. Maka di sini saya pilih header 2. Kenapa saya tidak pilih header 1? Karena header 1 itu untuk browsing. Nah, jadi walaupun saya memberikan di situ in interface-nya adalah header 1, nantinya yang terjadi itu konfigurasi yang terjadi itu nilai TTL-nya tidak akan berubah sama sekali. Jadi seperti itu. Nah, ini saya langsung buat seperti ini. Kemudian langsung di jalur 2-nya, karena jalur 2 ini tadi adalah jalur yang digunakan sebagai ICMP paket tadi. Nah, untuk actionnya di sini saya gunakan adalah change TTL. Di mana change TTL ini untuk new TTL-nya saya akan rubah, misal new TTL-nya adalah 5. Nah, kalau new TTL-nya saya berikan nilainya 5, harusnya yang akan muncul di sini adalah 4.
Nah, maka dari itu saya akan coba. Nah, di sini TTL-nya menjadi 4. Jadi seperti itu. Nah, mudah kan untuk konfigurasi yang seperti ini. Ini adalah konfigurasi dasar. Oke, kali ini saya akan melakukan yang namanya pemblokiran. Jadi firewall filter ya. Dimana nanti firewall filternya ini saya akan gunakan memblokir sebuah situs ya. Nah, memblokir sebuah situs, dimana situs yang akan saya blokir itu sebagai contoh adalah sebagai berikut. Di sini saya akan cek dulu IP-nya ya. Nah, contoh adalah detik ya. Jadi nslookup www.detik.com. Nah, saya membutuhkan yang namanya IP public dari si detik.com ini untuk memblokir situsnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu gampang. Saya akan menambahkan konfigurasi seperti ini, dimana karena ini adalah paket yang akan melewati, maka saya akan lakukan yang namanya forward ya, paket yang lewat. Selanjutnya untuk DST address-nya untuk DST address-nya saya masukkan IP public pertama dari si detik 203.190.242.211. Nah, terus actionnya adalah drop ya. Jadi actionnya adalah drop. Nah, selanjutnya yang kedua, IP publiknya 103.149.221.211. Actionnya sama, saya gunakan adalah drop. Nah, maka harusnya dari klien ini tidak bisa mengakses yang namanya www.detik.com. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah konfigurasi kita ini berjalan atau tidak? Kita bisa lihat pada kolom firewall. Nah, di sini harusnya muncul byte paket seperti ini. Nah, di mana jika byte paketnya naik, maka seharusnya konfigurasi kita berjalan. Nah, di sini juga saya berikan dua konfigurasi IP publik. Kenapa? Tujuannya adalah agar si detik ini tidak bisa diakses menggunakan IP publik yang satunya. Kenapa? Karena kalau kita hanya memblokir satu, nanti kejadiannya adalah detik ini masih bisa diakses menggunakan IP publik yang satunya lagi. Jadi hasilnya seperti ini, situs tidak dapat dijangkau ya. Nah, pemblokiran selesai sampai di sini. Nah, terus ada satu lagi, gimana kalau kita memblokir agar si klien ini tidak bisa melakukan ping ke si router. Nah, kalau kita memblokir si klien ini tidak bisa melakukan ping ke si router, caranya gampang. Kita hanya menambahkan satu konfigurasi. Saya kembali firewall. Bagaimana cara untuk melakukan pendropan atau pemblokiran ping? Nah, jadi seperti ini. Berarti di sini harus chainnya kita pilih input, protokolnya adalah ICMP, terus kita menggunakan SRC address kalau di sini. Kenapa SRC address? Karena kita memblokir asal ya. Asal paket itu dari mana? Jadi karena asalnya dari si klien menuju ke router, maka kita gunakan chainnya adalah input karena data tersebut akan masuk ke router. Nah, sedangkan asalnya itu dari network berapa. Di sini saya langsung masukkan networknya saja 192
168.1.0/24 dengan protokol ICMP, actionnya adalah drop. Nah, sebenarnya cara ini sudah cukup untuk melakukan pemblokiran ya dari si klien agar tidak dapat melakukan ping ke si router tersebut. Akan tetapi tadi kita sudah membuat yang namanya pengaturan jalur untuk ICMP paket ya. Nah, maka mau tidak mau nantinya salah satu dari filter ini, salah satu dari firewall ini akan ada yang mengalah. Nah, biasanya yang mengalah itu adalah yang di bagian firewall filter. Karena kenapa? Kalau tidak salah, jika kita sudah membangun, jadi kalau tidak salah ingat, kalau kita sudah membangun yang namanya pembagian jalur seperti ini, maka ketika kita melakukan ping, karena ini yang kita lakukan juga menggunakan protokol ICMP sama dengan yang sebelumnya, maka ini sudah akan melakukan drop juga ke si kliennya, dari klien ke si routernya. Nah, contoh saya akan lakukan seperti ini. Ini konfigurasi tadi saya disable dulu. Terus saya akan coba buka kliennya tadi. Nah, coba saya lakukan ping ke ping 192.168.1.1. Nah, hasilnya sudah ke drop. Jadi karena setiap jalur yang yang menggunakan paket ICMP akan langsung dialihkan ke header 2 tadi. Jadi tidak mampir-mampir lagi di routernya. Jadi seperti itu. Nah, itu pemahaman saya seperti itu ya. Kalau ada penjelasan lain kenapa sampai seperti ini, silakan komentar di kolom komentar pada video yang saya buat kali ini. Oke, jadi seperti ini cara untuk membuat blokir namanya ICMP ya. Nah, jadi selesai untuk firewall. Nah, sekarang kita membuat yang namanya VPN. Nah, di sini VPN yang kita gunakan adalah PPTP. Nah, VPN kita bisa buat dari menu P3. Nah, kita tambahkan di sini pada bagian PPTP server ini kita enable seperti ini, terus kita oke. Terus kita harus buatkan secret passwordnya. Nah, dimana secret passwordnya bisa kita buat seperti ini. Misal di sini uji coba VPN. Dimana uji coba VPN ini adalah sebagai user dari VPN ini, sedangkan passwordnya misal saya kasih 123456. Untuk servisnya sendiri itu saya akan gunakan yang namanya PPTP. Nah, terus ada local address. Local address ini adalah address yang akan diterima secara otomatis oleh si router apabila VPN-nya difungsikan. Misal adalah IP 100.100.100.1, sedangkan remote address-nya ini adalah IP yang akan didapatkan si klien apabila mengaktifkan yang namanya VPN-nya. Jadi VPN kliennya. Jadi nanti kita akan membuat VPN klien pada klien tersebut sehingga nanti kita akan uji. Nah, misal di sini IP-nya adalah 100.100.2 kayak gini. Nah, terus saya oke. Nah, VPN untuk servernya sudah jadi. Sekarang kita membuat VPN kliennya. Nah, cara membuat VPN klien di Windows seperti apa? Perhatikan. Nah, di sini ada icon internet. Saya akan buka untuk bagian network and sharing centernya. Nah, pada bagian ini ada yang namanya setup new connection or network. Ini silakan diklik. Oke. Jadi yang kita akan pilih itu adalah menu. Saya akan ulang dari awal ya. Jadi kita akan masuk ke bagian setup new network. Kita pilih yang namanya connection to workplace. Terus next.
Nah, di bagian ini saya biasanya memilih yang bagian atas. Nah, atau tidak bisa juga menggunakan yang bagian bawah dial ini, tapi biasanya saya menggunakan yang bagian atas. Nah, saya gunakan bagian atas. Di sini ada internet address-nya. Ini adalah IP dari si router yang akan kita koneksikan VPN-nya, yaitu 192.168.1.1. Nah, IP ini dari mana? Ini adalah IP header 3 yang terhubung ke si kliennya. Nah, untuk namanya sendiri bisa kita buat, misalnya di sini saya buat my router. Kemudian saya next. Nah, untuk full name-nya saya bisa gunakan di sini tadi uji coba VPN. Terus passwordnya adalah 123456. Setelah itu saya konekkan kayak gini. Nah, seharusnya ini tidak langsung connect. Kenapa? Kita harus memilih dulu bagian settingannya. Nah, jadi seperti ini. Saya koneksikan kembali. Nah, di sini saya akan masuk ke propertiesnya dulu. Bagian security ini saya akan pilih yang namanya point to point tunneling atau dikenal dengan PPTP. Nah, setelah itu saya oke. Nah, saya masukkan di sini namanya uji coba VPN. Terus passwordnya adalah 1 sampai 6. Nah, domainnya ini adalah IP-nya si server tadi yang terhubung langsung ke klien ini, yaitu 1.1. Setelah itu saya koneksikan. Nah, setelah saya koneksikan, nanti akan muncul hasil seperti ini. Pada bagian ini kalau diklik, akan muncul seperti ini, my router connect. Nah, sedangkan pada bagian network and sharing center yang di bagian sini itu akan muncul 2 koneksi. Yang satu adalah untuk my router, yang satu untuk network. Nah, jadi seperti itulah konfigurasi dari project yang saya buat. Nah, selebihnya untuk konfigurasi semua konfigurasi ini adalah konfigurasi dasar ya. Jadi konfigurasinya ini masih terbilang ringan dilakukan. Nah, jadi mudah-mudahan semua apa yang saya jelaskan, apa yang saya praktekkan pada saat ini semuanya bermanfaat ya. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena semua penjelasan yang saya lakukan itu sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan pemahaman saya. Nah, jika ada komentar silakan komentari di kolom komentar, entahkah itu komentar positif, negatif, ya silakan. Itu sebagai masukan untuk saya ke depannya. Nah, selanjutnya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan konfigurasi seperti ini. Nah, jadi setiap konfigurasi itu sebenarnya bisa dibuat seperti ini. Jadi tidak mesti hanya satu konfigurasi untuk satu router, tidak. Tapi semua konfigurasi yang kita butuhkan pada satu jaringan itu kita bisa masukkan ke dalam satu buah router. Jadi seperti itu. Oke, demikian video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.